anak perempuan lain yang lebih cocok untuk menjadi teman dekat anak saya, Boy. Reva itu anak yang sopan, baik, kemudian nggak macem-macem. Aduh, Pak Boy itu sangat beruntung punya anak perempuan seperti Reva, Pak. Selamat siang, Bu. Ini ada perlu untuk Pak B. Oh, iya. Bisa tunggu sebentar ya, Pak ya. Bisa duduk sebentar. Silahkan. Makasih, Mbak. Dulu. Makasih. Saya berdiri aja, Mbak. Oke. Ya? Pak, ada tamu buat Bapak di ruangan saya sekarang. Ya udah, saya ke sana sekarang. Oh, baik, Pak. Tunggu sebentar ya, Pak ya. Iya. Halo sayang, gimana keadaan kamu? Sudah baik kan? Enak apanya? Dasar aki-aki. Gue pikir beneran gue mau dikasih surat wasiat. Harta lo semuanya jadi milik gue. Ternyata Anda belum beruntung. Halo sayang, kamu masih sakit? Aku baik-baik aja, Mas. Lagi istirahat aja nih. Oh ya, Mas. Aku mau ngomongin soal Reva, Mas. Oh ya, kalau mau bicara masalah undangan Boy ke ulang tahun pernikahan orang tua mereka, ini papanya Boy juga datang kemari menemui Mas, dan Mas akan ketemu dengan dia sekarang. Hah? Waduh, bahaya nih. Kalau papanya Boy tahu, ternyata papinya Reva itu orang yang sama yang pernah gue kenalin sebagai papinya gue. Pasti nanti papanya Boy bertanya yang macem-macem. Halo sayang, kamu nggak apa-apa kan? Baik-baik aja kan? Iya, gue ada di sini, Mas. Mas, sebaiknya Mas jangan ketemu sama papanya Boy karena nanti aku takut efeknya ke aku, Mas. Loh, kok efeknya ke kamu? Iyalah, Mas, ke aku. Mas ingat nggak? Aku pernah ngenalin Mas itu sebagai papinya Adriana. Terus tiba-tiba nanti kalau tiba-tiba kita bilang kalau Mas itu adalah papinya Reva, yang ada nanti papanya Boy mikir kalau Mas itu punya istri yang banyak, gonta-ganti istri, ya pikirannya buruk aja. Apalagi Mas nih, kalau Mas ketemuannya tuh di kantor, bahaya, itu banyak orang yang ngelihat. Nanti kan pas lagi jalan, hah? Papanya Adriana? Iya kan orang-orang di kantor taunya kalau Mas itu adalah suami aku istrinya Mas. Kok tiba-tiba bilangnya papanya Adriana? Nanti kan jadi malu, Mas. Aku mohon, Mas, udah, Mas. Mas jangan ketemu sama papanya Boy ya, Mas ya. Oh ya, kamu juga sih yang bilang Mas papanya kamu. Jadi aja masalahnya ribet begini. Ya maaf, Mas, waktu itu kan Mas mendukung aku dengan profesi model aku, Mas. Biar aku jadi model profesional juga kan, Mas. Ya udah, kalau gitu caranya Mas nggak akan temuin dia. Terima kasih, Mas tersayang. Halo, iya Pak? Iya, kamu sampaikan kepada tamu tadi kalau saya tidak bisa menerima karena banyak pekerjaan penting yang harus saya selesaikan. Jadi saya minta maaf karena saya tidak bisa menemui dia, ya? Oh, baik. Maaf Pak, Bapak B-nya tidak bisa menemui Bapak sekarang karena dia sedang sibuk. Kok gitu, Mbak ya? Saya sebenarnya hanya mau bicara sebentar sama Pak B. Kalau beliau nggak bisa ketemu, apa bisa bicara via telepon atau intercom ini? Karena penting banget ini, Mbak. Oke, sebentar ya Pak ya. Maaf Pak B, dia mau bicara katanya penting sekali, jadi harus bicara sekarang juga. Ya sudah, mana dia? Saya bicara aja lewat telepon. Oh, oke, siap. Iya Pak. Ya, silakan Pak. Makasih, Pak. Ya. Halo, selamat siang Pak B. Iya, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya hanya mau minta Pak B bisa mengizinkan Reva untuk hadir dalam pesta anniversary pernikahan saya dan istri saya, Pak. Ini hanya acara kecil kok, kekeluargaan aja, nggak macem-macem. Ya sekedar silaturahmi begitu.
Iya. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak berkenan mengundang putri saya untuk hadir di acara ulang tahun pernikahan Bapak dan istri Bapak. Tapi mohon maaf, saya mendengar istri Bapak tidak menyukai anak saya, Reva. Bahkan istri Bapak sudah berani menjelek-jelekan anak saya. Apa betul, Pak? Memang sebenarnya istri saya kurang setuju kalau Reva itu dekat dengan Boy, Pak. Tapi saya dukung penuh. Reva itu anak yang baik, ya. Dan saya tidak bisa menemukan anak perempuan lain yang lebih cocok untuk menjadi teman dekat anak saya, Boy. Reva itu anak yang sopan, baik, kemudian nggak macem-macem. Aduh, Pak Boy itu sangat beruntung punya anak perempuan seperti Reva, Pak. Ya, makanya saya sangat berharap untuk Reva bisa hadir, Pak. Ya, supaya mamanya Boy itu tidak bisa melenggang memperkenalkan pendamping baru yang dia calonkan untuk menjadi pendampingnya Boy ke keluarga dan kerabat saya. Itu, Pak. Itu yang paling saya nggak suka, Pak. Karena saya tidak ingin anak saya menjadi kontestan persaingan antara dua orang wanita, Pak. Maaf, Pak. Bagi saya, anak saya adalah hal yang paling berharga dalam hidup saya, yang akan saya jaga sampai kapanpun. Jadi saya minta maaf. Saya tidak mengizinkan anak saya untuk hadir di acara ulang tahun pernikahan Bapak dan istri Bapak. Saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak untuk datang kemari dan meminta izin kepada saya. Terima kasih. Mbak, makasih ya. Iya. Aduh, kenapa sih nih motor kok mogok sih? Aduh, gak mau. Ada perempuan bawa motor mogok. Wah, karunya teuing. Mana sepi di sini. Tapi nyebut yang raya kumaha itu. Ah, tulungan heula we. Duh, ada preman. Jangan-jangan dia mau malakin aku. Apa aku teriak minta tolong aja ya? Neng, ada yang bisa saya bantu? Bang, jangan deket bang. Kalau nggak saya teriak nih. Saya mau benerin motor. Jangan bang. Tidak apa-apa tuh, Neng. Ini rusak, bener ya? Bang, jangan bang. Aduh, Neng ketakutan begitu. Tenang, Neng, tenang. Saya ini sudah jinak. Alhamdulillah. Saya mah soleh, insya Allah. Saya kesini teh mau benerin, kan Neng mogok motornya. Jangan deh bang, motor saya ini tuh masih nyicil bang, belum lunas. Masa mau diambil sama abang? Jangan bang. Astagfirullahaladzim. Neng teh nyangka saya penjahat ya. Neng, kebetulan saya teh montir. Saya bisa benerin motor. Tapi kalau Neng tidak mau ya sudah, tidak apa-apa. Mangga. Bang. Tolong benerin bang. Duh, Om Dudung kemana ya? Kok belum sampai juga? Katanya tahu tempat bimbel sini. Nyasar kali ya? Punten Neng, sekedap terima telepon dulu. Halo Neng. Halo Om di mana sih? Kok belum nyampe juga? Neng udah nungguin nih. Aduh, Neng, punten pisan ini teh. Om teh baru nolongin orang yang lagi mogok. Jadi Om teh bingung harus gimana ini teh sekarang teh. Aduh. Gimana ya? Oh, ya sudah, begini saja, tidak apa-apa Neng. Om jemput Neng aja, orang ini Om tinggalin ya. Om jemput Neng lagi bimbel, kasihan kan Neng kalau nunggu kelamaan juga. Om tidak tega ya. Dia mau jemput ke tempat bimbel. Kayaknya dia emang orang baik.
bukan orang jahat.